kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi tadi secara singkat mungkin kalau saya mau perkenalkan diri, saya lebih dikenal dengan mandor pasar karena saya mandor bursa efek Jakarta 10 tahun 4 bulan. Kalau kita lihat jiwanya, soulnya, itu sebenarnya ada 3, itu fiduciary duty, piercing the corporate veil, dan business judgment rules ya. Jadi 3 hal itu. Kalau fiduciary duties itu lebih kepada, kalau dalam bahasa gampangnya mungkin menjalankan amanah gitu ya, amanah dari pemegang saham, kemudian tentu dijalankan harus baik-baiknya gitu ya. Jadi merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian, merujuk pada itikat baik demi tujuan perseroan terbatas, tidak mengambil keuntungan pribadi atas kesempatan demi perseroan. Kalau di sini demi tujuan perseroan terbatas, artinya yang harus disepakati atau di istilahnya yang apakah direksi, komisaris dan LPS itu menyepakati itu adalah visi, misi dan strategic plan, rencana strategis. Jadi semuanya diarahkan ke arah sana. Itulah yang dimaksud dengan for the sake of the perseroan terbatas, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini penerapan good corporate governance itu tentu saja akan melindungi organ baik LPS, direksi dan komisaris untuk tidak terekspos terhadap tanggung jawab sampai pada aset pribadi maupun tanggung jawab PT. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah business judgment rules ya. Jadi sebenarnya direksi dan komisaris itu diberikan, di samping dia diminta untuk menjalankan amanah, dia diberikan satu kewenangan sebenarnya. Kemudian meningkatkan nilai tambah sambil tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholders. Nah di sini yang juga harus menjadi garis bawah adalah stakeholders. Jadi bagaimana membalance antara kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholders. Kalau kita misalnya bisa membalance antara dua kepentingan tersebut, maka yang terjadi adalah muncul dukungan penuh dari para stakeholders di dalam menjalankan perusahaan. Kemudian di slide berikutnya kita lihat, nah ini adalah Asian Corporate Governance Association. Jadi Corporate Governance Watch atau penilaian internasional dari corporate governance ya. Ini di tahun 2010 Indonesia sebenarnya nilainya masih lebih baik daripada Filipina. Di tahun 2012 kita kembali menempati terbawah dari urutan 11 negara. Singapura dianggap terbaik. Kalau kita mengajak, saya auditor mengajak orang, Anda itu harus meriksa sendiri lah, ya. Nanti kita bantu bagaimana caranya, tekniknya dan sebagainya, dan kita fasilitasi, kita kawal, kita arahkan dan sebagainya. Orang biasanya cenderung, buat apa ya itu kerjaanmu? Jadi kayak waktu UGM berubah menjadi student center learning, itu dosen nggak boleh mendominasi waktu 2,5 jam itu maksimal mungkin 1 jam, yang 1,5 jam lagi mahasiswa harus aktif. Lalu orang berpikir loh, kok enak ya kalau gitu. Maka kalau kita bicara 2,5 jam seperti yang sebelumnya, malah tidak boleh, kita melanggar filosofi student center learning. Jadi ini bukan sekedar mengalihkan pekerjaan, ya, tetapi membutuhkan dosen yang memang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelas, bukan sekedar duduk mendengarkan mahasiswa presentasi. Itu namanya mengalihkan pekerjaan. Tapi bagaimana melihat, mengamati, duduk tidak diam tapi secara aktif untuk memfasilitasi, maka disebut fasilitator, facilitating. Maka dosen bukan lagi instruktur tapi pengampu atau yang menjadi mengawal jalannya perjalanan kelas. Oke, jadi ada ini masalah mendasar karena di organisasi apapun itu masalah behavioral itu menjadi kendala terbesar dalam menjalankan dalam mencapai kinerja. Yang kedua tadi memetik ya. Yang pertama coercive, yang kedua memetik, yang ketiga normatif. Jadi sebetulnya setiap kita yang ada di sini termasuk saya itu melakukan sesuatu dorongannya salah satu itu. Entah karena takut, itu coercive, entah karena ikut, itu memetik. Saya sederhanakan bahasanya. Entah karena patut atau pantas, itu namanya normatif. Jadi coercive, yang kedua memetik, yang ketiga apa tadi? Normatif. Disertai
dominasi praktik-praktik dalam birokrasi. Nomor 2 mimetik, normatif nyaris nggak ada ya di Indonesia. Pengalaman dari Aceh sampai Papua saya yang surprising buat saya, ethnical culture itu betul-betul hilang ya. Yang betul-betul selama 32 tahun di era Orde Baru itu kultur ya, kultur birokrasi terbangun dengan begitu bagus sampai membentuk kultur yang sangat kuat dan bisa melenyapkan ethnical culture gitu. Jadi corporate culture itu berhasil sebenarnya. Jadi kalau orang bertanya pemerintah Orde Baru itu katanya gagal, saya kira tidak. Pemerintah Orde Baru itu sangat berhasil. Kalau kita bicara keorganisasian, ya. Jadi Presiden Soeharto itu luar biasa sebagai CEO itu sakti itu 32 tahun bertahan ya luar biasa, sangat stable apapun lah, walaupun ada mungkin menerapkan teori sendiri banyak coercivenya kan Pak. Ya maybe, maka itu kan menjelaskan coercivenya sangat kuat. Segitu bagian yang bisa saya sampaikan untuk nanti membuat kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas semangatnya Pak Robi. Pada siang hari ini kita membicarakan tema CSA. Setelah tadi Pak Rusdi memframe kita dengan makro atau peran kita internal auditor secara makro, kita going details dengan tema pada hari ini Pak mengenai CSA. CSA ini salah satu tools yang digunakan oleh internal auditor untuk menilai internal control di dalam organisasi kita. Sebagaimana kita ketahui Pak, paling basic dari fungsi kita adalah melakukan assessment terhadap 3 hal. Yang pertama governance, kemudian yang kedua risk management, dan yang ketiga adalah internal control. Nah, control self-assessment adalah salah satu tools yang digunakan oleh internal auditor untuk mengakses kesehatan dari kontrol proses di dalam organisasi. CSA adalah suatu proses atau alat atau metodologi yang digunakan oleh internal auditor untuk menguji efektivitas pengendalian, di mana untuk memastikan bahwa tujuan organisasi adalah tercapai. Kata self sendiri di sini menunjukkan bahwa yang melakukan proses adalah bukan auditor. Ini yang esensial dari CSA itu ya. Kenapa kemudian dikatakan sebagai self? Karena yang bertanggung jawab atas proses identifikasi, kemudian sampai kemudian rekomendasi bukan auditor, tetapi proses owner atau manajemen. Nah kemudian proses tersebut sebaiknya dilakukan secara terstruktur, sistematis, kemudian dilakukan secara terdokumentasi, dan dilakukan secara berulang-ulang atau berkelanjutan supaya efeknya itu persisten. Menurut IAE ada 4 fokus yang bisa dipilih atau bisa juga dilakukan kombinasi bagaimana facilitated meetings itu dilakukan. Jadi yang pertama mereka bilang ada yang control base, jadi fokusnya itu pada kontrol. Ketika kita melakukan facilitated meeting, kita fokusnya pada kontrol. Kemudian yang kedua formatnya adalah proses base. Kemudian yang ketiga risk base. Kita fokus pada risiko-risiko dan bagaimana kita memitigasi risiko tersebut. Yang berikutnya adalah objective base, fokus pada jalan terbaik bagaimana mencapai tujuan. Nah, kaitannya dengan kontrol ini sebagai fokus utama dari CSA. Kontrol sendiri kita sebagai internal auditor adalah salah satu lapangnya tadi di RC. Seringkali kita banyak menggunakan yang sudah jadi Pak ya, kerangka yang sudah jadi seperti KOSO, kemudian KOKO, kemudian kopi dan sebagainya, Cadbury. Demikian Pak mengenai konsepnya. Jadi itu tadi secara singkat konsep yang pernah dikeluarkan oleh IAE pengaturannya. Namun kita harus aware bahwa pengaturan tadi sebenarnya sekarang sudah tidak berlaku, Pak. Kemudian yang digunakan karena controlling sudah robust framework, ya, itu waktu itu kita gunakan COVID
versi 4.1 ya. Sekarang sudah COVID 5 Pak. Jadi tahun 2012 kemarin ya Pak ya, Juni 2012 sudah versi 5. Sebelum versi 5 kita masih menggunakan 41. Tetapi kalau kita menggunakan 41 pada saat ini pun masih diperbolehkan. Nah kemudian ada juga basic control juga para pemegang saham yang biasanya di beberapa negara itu ya berkaitan dengan kontrol blok ya. Jadi pemegang saham itu dikontrol oleh blok pemegang saham. Saya kira itu dengan sangat tergantung juga kepada sistem korporasinya, sistem perseroan terbatasnya, ya. Bagaimana mengatur tentang kepemilikan. Ya. Saya kira itu sekedar gambaran. Nah kemudian ada teori juga ya yang mengatakan bagaimana sih caranya agar yang namanya para pemegang saham itu ataupun antara pemegang saham ya dan para direksi, dalam hal ini mereka sebut sebagai manajer ya, itu kemudian punya peran. Ada 3 pendekatan. Saya kira ini kita bisa lihat juga di dalam penerapan BSIG di Indonesia, di mana dia mendorong to induce manager. Jadi si direksi itu punya peran ya, si direksi itu punya kontrol di dalam melaksanakan BSIG. Jadi saya kira itu yang menjadi salah satu metode kedua ya, bagaimana memperkuat daripada hak-hak pemegang saham. Ya dengan demikian di dalam struktur governance-nya hak-hak itu kemudian dapat diimplementasikan terhadap bagaimana pemegang saham itu berperan, bagaimana pemegang saham itu kemudian dapat dilindungi, bagaimana pemegang saham itu punya partisipasi terhadap visi strategis perusahaan ke depan, begitu ya. Nah, itu yang saya kira berkaitan antara hak-hak pemegang saham. Kalau misalnya pemegang sahamnya tidak care, ya, pemegang sahamnya tidak punya komitmen, ya sudah pasti GSIG tidak akan punya dampak apa-apa terhadap perusahaan tadi. Ya. Kemudian yang terakhir saya kira isu yang sering juga adalah soal transaksi material. Ya mungkin Bapak dan Ibu di sini sebagai internal auditor paham sekali bagaimana mengukur materiality ya, baik itu di public companies maupun di luar perusahaan publik. Jadi ada penelitian ya dari tahun 2000 sampai dengan terakhir 2010 ya, itu hampir semua perusahaan-perusahaan yang telah melakukan akuisisi di Indonesia ya, itu harga sahamnya turun gitu ya. Jadi nah ini kita akan pertanyakan apa sih sebenarnya tujuan satu akuisisi merger yang dia lakukan ya, tapi kenapa harga sahamnya turun, tidak justru sebaliknya ya. Jadi saya kira menjadi salah satu isu-isu juga dalam mengkaitkan bagaimana sebenarnya penerapan BSIG itu memang dapat memberikan dampak performance perusahaan dan memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder. Seperti itu, terutama di sini siapa yang berhak untuk menilai itu, OJK atau BPJ atau siapakah yang mengeluarkan suatu laporan atau suatu statement. Pemikiran saya, kalau misalnya pemikiran saya itu lucu atau mungkin idenya itu gembira atau apa ya, tolong dibenarkan atau mungkin dikasih komentar gitu. Terima kasih Pak. Banyak maksudnya dalam cara menilai BSIG banyak. Sekarang ini memang banyak orang banyak melakukan, mulainya biasanya peraturan itu meminta perusahaan melakukan self assessment. Jadi apakah dari BUMN ada permen BUMN-nya mengenai self assessment ya, kemudian apakah misalnya perusahaan melakukan sendiri, mengembangkan sendiri. Kemudian tadi Pak Ferdi, sejauh mana CSA bisa dilakukan? Ya ini kaitannya dengan kultur Pak, yang tadi yang saya sudah sampaikan juga. Kultur juga kaitannya mungkin juga dengan industri ya. Kalau industri keuangan biasanya sudah sangat karena highly regulated Pak ya. Jadi biasanya lebih rapi gitu ya, lebih semuanya SOP-nya sudah ada. Dan ini biasanya bekerjanya di level sistemik Pak, bukan di level transaksi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdi juga barangkali ya, tadi
Bagaimana kita diminta consulting pada level transaksi seperti itu Pak ya. Kalau tadi pertanyaannya, kalau kemudian transaksi datang ke kita, boleh nggak kita kasih consulting? Ya kalau memang dibolehkan di charternya ya silakan aja. Tetapi ingat, pertama masalah independensi. Kalau independensi tidak diatur, berarti kan ikut standar Pak ya. Kalau ikut standar, Bapak tidak boleh mengambil alih peran operasional ya Pak ya, pelaksana ya. Jadi ya masukan itu tetap pada level kita sebagai GRC spesialis gitu. Jadi kontrol aja bahwa ini kontrolnya seperti ini, nggak boleh compliance begini, risk manajemennya seperti ini. Sebetulnya masalah ketundukan internal auditor, meskipun secara struktur sudah dikatakan tunduk kepada dirut, ya, tapi bagaimana prakteknya, gitu kan? Jadi ini barangkali Pak Setio barangkali bisa secara praktis, artinya mungkin secara prakteknya penunjukan pengangkatan oleh kepala SPI misalnya, gitu ya, itu sudah oleh dirut dan dia bertanggung jawab pada dirut. Tetapi dalam prakteknya tidak semudah itu. Nah ini ada kegalauan semacam itu. Apakah misalnya, apakah audit charter itu sudah cukup memadai? Atau bagaimana kita enforcement dari audit charter ini sehingga dia berlaku? Jangan-jangan audit charter cuma dibuat sebagai satu lembar tertulis, kemudian disimpan di dalam laci, nggak dipraktekkan gitu. Jadi seolah-olah kepala SPI nggak punya power gitu. Ya ini saya kira ya, ini juga lagi-lagi bukan hanya isu di auditor internal. Jadi setiap yang namanya profesional, ya profesi apakah itu akuntan manajemen, akuntan internal, auditor internal, akuntan manajemen dan sebagainya. Setiap kita yang menduduki posisi semacam itu kan selalu punya dua atasan sebetulnya ya. Jadi secara struktural itu ya bos kita di dalam company, dalam organisasi. Secara fungsional itu adalah profesi. Jadi sama seperti saya, yang mengangkat saya adalah dekan misalnya dalam posisi saya sekarang. Tetapi secara fungsional saya lebih banyak bertanggung jawab kepada bidang root ilmu saya, yaitu akuntansi. Sehingga kebijakan kalau ada kebijakan terkait dengan akuntansi yang ada di fakultas, dekan harus ikut profesinya, bukan ngikut strukturnya. Jadi bagaimana supaya saya bisa memahami tadi Pak, ini bagaimana bisa jalan kalau misalnya bosnya tidak terlalu suportif gitu ya. Ini ada model baru, pendekatan baru seperti CSA ini kalau dalam profesi kan bagian dari yang namanya pemenuhan standar kompetensi. Memenuhi standar kompetensi baru itu menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah profesi jika ingin berkembang jauh ke depan. Jadi memang posisinya unik, memang kita punya dua kaki ya, karena memang yang satu kaki struktural, yang satu kaki profesional. Saya kira itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah isu-isu independensi ini Pak. Mungkin dari saya tambahan itu. Terima kasih bosnya. Nah, yang tadi kan sudah saya sampaikan di sana ada 3 tahap. Ada yang komitmen, ada sistem, ada culture. Nah, mungkin yang Bapak harus juga bagaimana mengukur. Kalau saya sih menyarankan, tolong diukur juga culture. Apakah sudah misalnya di dalam mekanisme pengambilan keputusan, di dalam mekanisme kerja, apakah semuanya unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, responsible dan independensi itu, unsur tarif itu sudah memang embedded atau sudah terlihat di dalam prosedur Bapak, sudah terlihat dalam proses pengambilan keputusan dan seterusnya. Bagaimana memperlakukan misalnya stakeholders, misalnya bagaimana dealing dengan stakeholders itu, apakah sudah dilakukan tidak tarif itu. Nah, ini bisa dibuat model-model asesornya. Assessment ini. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Itu sebenarnya niat baik dalam menentukan yang namanya kontrol dan informasi kan gitu ya terhadap satu sistem. Tapi kalau kemudian sistem ini kemudian tidak didorong menjadi satu sistem yang independen, itu sangat tergantung sama bos yang di atasnya. Ya kan, memberikan dukungan, memberikan
yang pernah saya tanyakan juga, misalnya satu laporan yang sudah diberikan ya bisa bertumpuk-tumpuk begitu, banyak tuh laporannya itu ya dari SPI. Tapi korelasi antara enforcement terhadap aturan itu dengan implikasi perubahannya kadang-kadang kan kita lama sekali lihat itu. Berbulan-bulan nyambungnya ini, kontrolnya bagaimana, kemudian bagaimana hasilnya, itu lama sekali ya. Tentu itu sangat tergantung. Tapi kalau kemudian direksinya segera, ya ini harus segera diselesaikan, ini harus segera cepat. Yang ada sedikit gejala-gejala inkonsistensi terhadap budget dan lain-lain, misalnya begitu, ya kan? Tahu, tapi yang pelakunya direkturnya sendiri kan, gitu kan? Juga, ya. Kemudian jadi sebenarnya intinya begitu Pak Direktur. Mungkin secara singkat sebenarnya ICG itu pikiran, kata, dan perbuatan harus sama. Lebih kayak gitu kan sebenarnya. Secara singkatnya seperti itu. Jadi konsisten semuanya. Terima kasih. Saya Teguh Simpang Budi. Mohon maaf bila ada kesalahan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua atensi Bapak semua, ibu semua. Moga-moga kita bisa dapat ketemu di lain kesempatan. Selanjutnya saya akan minta panitia Pak Azrul memberikan penghargaan buat dua panelis. Saya sekali lagi tadi masalah audit forensik itu ingin menambahkan lagi bahwa mempunyai kemampuan dalam mencegah dan mendeteksi fraud, mempunyai kemampuan dalam melaksanakan audit forensik, mempunyai kemampuan dalam memberikan keterangan ahli di depan penyidik atau di depan pengadilan, dan mempunyai kemampuan dalam menghitung kerugian keuangan dan penelusuran aset. Untuk dapat ini, seandainya bapak-bapak ibu dilanjutkan kompeten dalam bidang ini melalui diklat dan ujian, maka di situ akan mendapat predikat atau gelar Certified Fraud Forensic Certified Forensic Auditor (CFRA). Jadi kalau bapak melihat seorang CFRA itu artinya yang bersangkutan sudah punya kompetensi dalam bidang forensik audit, menguji dan melakukan evaluasi kegiatan perusahaan secara normatif gitu, audit internal. Bapak-bapak sekalian internal. Sebab kalau belum menguasai masalah audit internal, bagaimana akan menentukan titik-titik lemah dari sistem itu? Kalau tidak menentukan kelemahannya, tidak akan tahu di mana akan terjadi kemungkinan terjadinya fraud. Kalau tidak tahu itu, berarti tidak akan bisa memberikan rekomendasi dan analisis kepada direksi. Artinya apa? Kalau tidak sampai bisa mewujudkan itu, kinerjanya barangkali masih perlu ditingkatkan. Sedangkan manajemen bertanggung jawab dan memelihara sistem pengendalian manajemen. Tapi Bapak memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengendalian internet. Saya senang mendengar penjelasan Pak pembicara yang pertama tadi, karena di samping auditor forensik itu menguasai ilmu tentang audit dan akuntansi, juga perlu sedikit mengetahui hukum. Tadi saya juga udah agak khawatir kalau mengetahui banyak tentang hukum, sehingga lahan saya nanti nggak ada lagi. Ibu bapak sekalian, audit forensik ini sesuatu mungkin di Republik kita masih baru usianya, bahkan baru sekitar 100-an yang mendapat sertifikat. Tujuan kita bernegara oleh founding father dahulu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Dia ditempatkan di dalam alinea 4, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan pribadi dan keadilan sosial. Ini tujuan kita bernegara. Jutaan nyawa yang melayang, ribuan mungkin yang jadi duda atau janda, yatim dan piatu, darah sudah bertumpah. Inilah tujuannya. Pertanyaan, sudahkah tujuan itu tercapai? Dan di mana peranan kita sesuai dengan profesi masing-masing dalam mewujudkan tujuan itu?
Kenapa orang koruptor dia lupa tujuan? Harus kita lakukan pembangunan ini untuk terwujudnya tujuan negara. Ini adalah bahagian harusnya ditajakan tujuan pembangunan ekonomi itu apa? Harus ditempatkan di dalam subsistem dari tujuan negara. Di dalam suatu tindak pidana kita tugasnya adalah penegak hukum, termasuk juga dibantuan dari auditor forensik dalam hal itu mengungkap tindak pidana. Beliau sudah jelaskan tadi. Kita perlu mengungkap tindak pidana. Di dalam hukum pidana, dia terdiri pasalnya itu dari unsur-unsur tindak pidana. Setiap unsur dalam tindak pidana harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, alat bukti itu menurut pasal 184 ayat 1 KUHP. KUHP ini adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Ada merupakan keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada berupa surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Bagaimanakah dalam sistem bekerjanya hukum pidana yang diduga? Tadi dikirakan ada di kecurangan. Lakukan lebih lanjut, oh ini akan ke pidana. Masuk dia dalam pada sistem peradilan pidana nanti. Ada yang namanya penyidikan, itu bahagian sebelumnya penyelidikan, kemudian penuntutan, pengadilan, kemudian lembaga pemasyarakatan. Inilah 4 subsistem dari sistem peradilan pidana. Di mana letak pentingnya auditor, terutama auditor forensik sini adalah dia mulai ketika penyelidikan sudah bisa bekerja, penyidikan bisa bekerja di situ untuk mengumpulkan alat-alat bukti itu tadi. Kalau tidak, penyidik akan mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Tidak ada alat bukti. Apa fungsinya auditor internal ini adalah satuan pengawasan intern. Sifat ada di dalam pasal 67 sampai 69. Satuan pengawasan intern adalah pengawas intern perusahaan. Dia bertanggung jawab kepada direktur utama. Laporan keuangan BUMN dilakukan oleh auditor eksternal, sedangkan laporan keuangan itu harus auditor eksternal. BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN pasal 71 ayat 2 tadi. Nah, saya menghimbau tentu bagi yang melakukan audit, terutama juga auditor forensik, buatlah audit forensik itu dan berikan keterangan ahli dengan sebenarnya. Membuat audit itu yang hasil tadi ada laporan itu tadi, mau keterangan ahli, buatlah dengan sebenarnya. Bila tidak, dia bisa tersandung dengan pasal 263 KUHP, yaitu tentang pemalsuan surat. Penjara yang ada di situ adalah maksimum 6 tahun. Kalau dia sudah memberikan keterangan ahli, dia bisa berhadapan dengan pasal 242 KUHP, yaitu sumpah palsu. Ancaman pidana di situ adalah maksimum 9 tahun. Jadi hati-hati kita. Maka buatlah sesuai dengan fakta yang ada. Jangan kita rekayasa. Kalau direkayasa yang membuat bukti tertulis tadi, dia merupakan surat 263. Kalau kita jadi keterangan ahli, bisa sumpah palsu secara hukum pidana. Bapak-bapak, Ibu, peserta seminar yang saya hormati, tadi telah kita mendengarkan secara seksama penyajian bahwa paling tidak kita bisa menarik suatu simpulan bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para pelaku kecurangan dalam menjalankan aktivitasnya juga menggunakan juga cara-cara yang lebih canggih. Dan kita juga ketahui bersama bahwa seperti disampaikan bahwa semakin sekarang kita nilai APBN kita semakin tinggi, ternyata banyak yang bocor. Ya. Dan mungkin bocor-bocor ini terkadang susah kita deteksi dengan melakukan audit yang biasa. Karena biasa hasil audit yang biasa kita lakukan tidak optimal hasilnya di depan pengadilan. Maka perlu audit forensik untuk melakukan seperti itu. Peran auditor forensik ini mungkin menjadi tidak jelas
tadi Pak Ayar tadi sudah mengatakan bahwa secara regulasi belum ada produk hukum yang mengatur peran daripada SPI sebagai auditor forensik. Jadi mungkin begini Pak, kalau sudah kami mempunyai sertifikasi, barangkali ke depan sejauh mana Dewan Sertifikasi Nasional ataupun lembaga-lembaga seperti yang dipimpin oleh Pak Ubaid ini bisa membuat peran SPI ini menjadi auditor forensik yang notabene secara regulasi pemerintahan mendapat peran yang lebih luas. Demikian Pak, terima kasih. Di dalam melaksanakan profesinya sebagai internal auditor khususnya, sampai seberapa jauh internal auditor itu dapat bertindak independen, Pak? Ini saya kira yang perlu kita bahas agak mendalam, karena bagaimanapun yang namanya internal auditor itu adalah manusia biasa yang dia mempunyai keluarga, masih mengharapkan masa depan, mengharapkan karir. Kiranya tidak berlebihan bila kita katakan dia tentu akan mencari selamat di dalam organisasi itu. Nah, berangkat dari situ, kiranya untuk seminar kita yang akan datang, alangkah idealnya apabila kita bisa membahas topik mengenai sampai seberapa jauhkah independensi yang dimiliki oleh internal auditor, sehingga bentuk-bentuk fraud ataupun penyimpangan lainnya mudah-mudahan dapat teratasi. Karena kita dapat melihat bahwa korupsi-korupsi yang terjadi selama ini seperti yang baru-baru ini, kita akan bertanya kemana Fadis internal auditor yang ada di instansi itu. Yang garis besar tadi masalah independensi Satuan Pengawasan Negara. Mas kira independensi itu ada dua macam. Independensi dalam fakta, independensi dalam penampilan. Dalam fakta independen, bahwa si auditor tidak punya kepentingan apapun terhadap yang diaudit itu, tidak punya kepentingan apapun. Dalam penampilan, bahwa auditor itu tidak melakukan kegiatan yang orang sulit percaya bahwa dia independen. Misalkan, saya contohkan auditor dalam meriksa proyek, dia seorang auditor tidak punya kepentingan apa-apa di situ kepada proyek itu. Tapi pada saat misalkan auditor itu punya tanah yang kebetulan akan tergusur oleh proyek itu, di situ dia ada kepentingan. Independensinya bisa terganggu karena dia punya kepentingan. Itu dalam fakta. Sekarang dalam penampilan, seorang auditor, tadi saya contohkan proyek, tiap hari pergi bersama-sama kemana-mana, umum juga lihat bahwa orang itu sangat bersahabat dengan baik. Itu dalam penampilan. Orang sulit percaya bahwa dia akan berbuat objektif, walaupun bukan objektif, tetapi orang sulit untuk percaya itu. Jadi dalam penampilan dan dalam fakta. Dua. Sekarang bagian SPI juga, dalam organisasi SPI itu bertanggung jawab kepada direktur utama, yang notabene itu adalah atasannya yang bisa kasarnya memecat atau memindahkan dia. Ini masalahnya. Jadi saya pernah acara seperti ini menyampaikan, sekalian, seorang SPI yang profesional ketika dia melakukan audit, ada hasil auditnya yang kemungkinan tidak disukai hasilnya oleh pimpinan tertinggi, dia akan tetap melaporkan hasilnya. Oke, saya kayak kalau tetap tidak apa-apa. Jadi Bapak terus mengenai soal temuan berulang. Begini Pak, yang tanggung jawab menindaklanjuti temuan itu bukan SPI. Yang akan menindaklanjuti temuan itu yang punya temuan itu, direksi. SPI hanya menyarankan bahwa ini perlu ditindaklanjuti. Kalau umpamanya tahun ini ada temuan, tahun yang lalu ada temuan, sampai tahun ketiga belum ada temuan, SPI akan menyampaikan kepada direksi bahwa dari hasil pemeriksaan kami 3-4 tahun yang lalu, beberapa hal yang belum ditindaklanjuti adalah masalah ini. Kami sarankan kepada direksi agar segera menindaklanjuti temuan tersebut. Titik.
kewajiban Anda selesai. Jadi kalau dianggap perlu nih, asosiasi AAI ini menurut saya bisa menyuarakan, dengar ke DPR minta waktu, dia wakil kita. Apalagi mau 2014, ini dulu ketemu kami, pasti rajin mereka untuk ketemu kita, karena butuh suara dukungan juga bukan. Nah, tapi tolong juga disuarakan kalau dianggap itu Pak Saragi bisa, menurut saya tidak akan sia-sia kalau kita ikuti, itu akan bermanfaat, robah undang-undang atau kita bisa di tempat lain. Paling tidak kita mempunyai pengetahuan. Tapi yang penting Pak Saragi, jangan ikut berkolaborasi untuk membuat ini yang nggak benar. Seperti yang beliau katakan tadi, kita buat simpan itu alat bukti buat kita. Karena kalau ada nanti masalah biasanya ada kalanya pimpinan itu tuh bukan saya, dia lepas. Nah, oleh karena itu perlu juga kita simpan itu, bahwa saya telah melakukan tugas saya sesuai kewenangan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, hanya sampai di situ sudah. Tapi jangan mau untuk dibuat window dressing, itu jangan. Kalau sampai kita terlibat dengan di situ, nanti hati-hati, ada pasal 55 dalam kitab undang-undang hukum pidana yang namanya penyertaan. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang bersama-sama melakukan, ada kesepakatan bisa berbagi tugas. Saya Vivin Pak, dari Perum Jasa Tirta II, kebetulan auditor Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, di dalam lembaga sertifikasi profesi auditor forensik sudah menyusunkah jadwal untuk mendapatkan sertifikasi audit forensik? Jadi sampai sejauh ini Pak, perusahaan kami belum mempunyai jadwal daripada sertifikasi profesi auditor forensik. Pertanyaan yang kedua Pak, apabila suatu perusahaan setelah mempunyai auditor forensik, ada nggak Pak dasar hukumnya? Apakah bisa mereka direkrut oleh suatu instansi perusahaan atau KAP atau sejenisnya dalam memecahkan suatu kasus Pak? Itu yang berhak mengeluarkan dasar hukumnya siapa dan sudah adakah atau belum? Terima kasih Pak. Yang sudah kami kirimkan itu kepada semua inspektorat kabupaten dan provinsi. Kalau tidak salah provinsi seluruhnya, kalau kabupaten belum seluruhnya karena banyak. Kami kirimkan brosur dan jadwal seperti itu Pak. Barangkali maaf ke perusahaan Bapak belum sampai, barangkali belum terkirim maaf. Ya nanti insya Allah akan kita anukan. Jadi ada Pak jadwalnya, jadwal diklatnya kapan dan jadwal UCK-nya kapan. Sudah kami kirimkan. Nah terus sekarang sudah diperbarui atau belum? Udah kaitan dengan masalah tadi forensik Pak. Kami barusan juga pernah ke kantor Menpan membicarakan bahwa sebaiknya usulan kami itu untuk auditor forensik punya payung hukum, bahwa setiap instansi pengawasan pusat maupun daerah memiliki auditor forensik yang bersertifikat. Sampai saat ini baru kami menyampaikan, kita tahu siapa di mana prosesnya itu, tapi yang kami usulkan dan yang kami inginkan adalah bahwa ada semacam peraturan pemerintah yang memberi payung bahwa para auditor itu pada tingkat tertentu mempunyai sertifikat auditor forensik, dan untuk jabatan-jabatan tertentu dipersyaratkan untuk kenaikannya mempunyai auditor. Sampai sekarang belum Pak, tapi itu tidak ada ke arah sana. Gitu Pak. Seandainya sudah bersertifikat, paling tidak sudah bisa dimanfaatkan untuk kantor itu sendiri, walaupun ada beberapa kendala yang tadi sudah kita bicarakan. Tapi kalau untuk direkrut ke tempat lain, barangkali masalah rekrutmen SDM itu mungkin belum sampai ke situ Pak, karena untuk rekrutmen itu sekarang ini seperti di BPKP Pak, itu untuk auditor forensik itu masih ditambah terus dari intern Pak, belum mau menarik dari luar. Demikian juga di BPK. Kalau di dalam BPK itu dimungkinkan karena dia bisa merekrut orang lain, auditor yang lain bekerja untuk dan atas nama BPK. Tinggal bagaimana dibuat kerjasama saja.
Yang dilarang dia nggak mungkin menurut saya itu adalah dia melakukan audit forensik kalau ke saat sekarang ini terhadap perusahaan di mana dia ditempatkan, karena di internal dia bagian dari badan itu sendiri. Walaupun bekerja itu independen, tapi orang hukum sulit untuk menerimanya itu. Masyarakat akan bertanya-tanya, benar nggak sih? Tapi kalau untuk perusahaannya bukan perusahaannya dia, menurut saya ini peluang. Tinggal bagaimana kita mendorong aja, mewujudkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BPK tadi. Tinggal itu peluang yang saya temukan ketika membuat slide. Oh, ini bisa masuk. Karena saya melihat apa nih kendala persoalan yang dibutuhkan dalam auditor internal untuk menjadi forensik, atau mungkin landasan hukumnya itu tadi, di mana kemudian bisa nggak hasilnya merupakan bukti surat, kemudian bisa juga keterangan ahli. Untuk tempat yang lain tentu, kalau untuk diri dia sendiri sulit, karena syaratnya adalah eksternal, bukan internal. Padahal auditor ini namanya ya internal, kecuali itu nanti kita robah bentuk dalam undang-undang, jadi susah. Sementara ini menurut saya pergunakanlah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang tentang BPK itu dimungkinkan dia memeriksa mengaudit jadi forensik di tempat yang lain. Jadi menurut saya tinggal bisa tidak dorong saja. Dalam konteks nasional peranan saya sejauh mana sih? Banyak pikiran kita. Itulah yang mendorong saya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan kepada ibu bapak itu tadi. Dalam rangka saya melihat banyak kebocoran-kebocoran. Padahal hari ini saya harus ada rapat RUU Perindustrian dengan DPR. Sini saya nggak tinggalkan itu, saya lari ke sini. Paling nanti malam kalau sempat saya bergabung. Sampai besok. Saya lihat ini penting. RUU nggak ada saya, pasti yang lain juga bisa. Tapi yang ini pembicaranya saya, ada yang ingin saya sampaikan di situ. Nah itu ada sesuatu motivasi, mungkin peranan yang bisa kita lakukan. Kayak batin kita. Nah. Terima kasih banyak. Kita kasih aplaus lagi kepada kedua narasumber kita hari ini. Baik, kami tutup seminar hari ini dengan tema yaitu telah kemampuan audit forensik bagi auditor internal. Semoga auditor internal senantiasa lebih mengembangkan diri, lebih profesional, sehingga bisa bermanfaat kepada organisasi kita, dengan harapan bukan hanya sebagai evaluator, tapi juga sebagai konsultan dan evaluator. Saya kira terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.